Yang berikutnya dikatakan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Dan Tuhan itu bukannya menyapu hukum Taurat itu di bawah karpet, ya. Jadi dia datang menggenapi, bukan menaruh hukum Taurat di bawah karpet aja. Ya, dia udah menjadi lemah terhadap dosa atau kompromi terhadap dosa. Bukan, saudara, ya. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Coba saya bacakan di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, 10 perintah Allah dan 613 hukum, aturan, peraturan di bawahnya. Kitab Musa, Pentateut, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semua menulis hukum Taurat dan turunannya itu. Ya, bukan ditiadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, setelah digenapi, bagi kita sebagai kita, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Kita tidak di bawah hukum itu lagi. Dan dia menggenapi dengan legal standing yang kuat. Tidak asal dibuang. Ya, tadi makanya dikatakan digenapi. Sama-sama katakan digenapi. Yesus yang menggenapinya sebagai kita. Sehingga kita sudah genap, itu namanya sudah selesai. Sama-sama katakan sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Makanya dikatakan skula, sudah selesai. Paid in full. Dibayar lunas. Surat hutang tadi dibayar lunas. Sehingga saudara tidak perlu lagi didakwa atau dituntut. Dan saudara merasa tertuntut dan terdakwa. Sekalipun sedang kita jatuh atau gagal. Itu yang menjadi kebenarannya, saudara. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tano. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan sudah berlalu. Dan sesungguhnya kasih karunia Allah, kasih karunia radikal sudah datang. Ya, pada hari ini kita akan terus melanjutkan dalam perjalanan. Ya, perjalanan seperjalanan dari Rasul Paulus, dari Pastor Prince, penulis buku Destined to Reign, ya, ditakdirkan untuk berkuasa. Saudara, kalau saudara membaca buku ini adalah saudara akan mendapatkan suatu rahasia untuk hidup utuh, sukses, ya, keberhasilan, keutuhan, dan berkemenangan. Saudara, itu yang dicari oleh dunia ini. Dan rahasianya hanya di dalam Yesus. Nah, saudara, apa yang kita telah renungkan di dalam bab bagian yang pertama atau bagian yang pendahuluan, bagaimana Pastor Prince mendapat mandat kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia-Nya. Ya, kasih karunia yang radikal. Kan Tuhan sudah menegaskan sendiri bahwa jika kita atau dia, Pastor Prince, atau kita semua tidak mengkhotbahkan kasih karunia secara radikal, umat Tuhan atau manusia atau orang tidak akan diubahkan atau diberkati secara radikal. Ya. Dan ini menjadi kritikal, saudara, kritis, ya, karena Tuhan itu benci sekali sama dengan percampuran. Jadi ketika disampaikan kepada penulis buku ini, yaitu Pastor Prince, bahwa dia tidak mengkhotbahkan kasih karunia secara radikal, dia merasa agak tersinggung, ya. Tetapi Tuhan tidak mundur. Dia berkata bahwa engkau mengkhotbahkan kasih karunia, tetapi selalu mencoba menyeimbangkan dengan hukum Taurat atau menetralkan. Dan hal ini membuat kasih karunia itu, bahkan hukum Taurat juga menjadi
netral, ya tidak berfungsi, sia-sia. Nah, itu yang kita tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan umat percaya. Ya, dalam bab 1 dikatakan kita ini judulnya adalah reign in life, berkuasa dalam hidup tanpa susah payah, keberhasilan tanpa susah payah, sukses tanpa susah payah, utuh tanpa susah payah. Artinya wholeness, sepenuhnya kehidupan kita itu berkemenangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di dalam bab yang kedua, tanpa panjang lebar, ya, dengan judul bahwa hukum Taurat telah digenapi. Hukum Taurat telah digenapi. Dan kita melihat bahwa ayat yang utama yang mau disampaikan adalah di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-27 ya. Maaf, ayat yang ke-17 ya, yang ke-17. Saudara nanti akan lihat ya, itu saja, dan ada ayat-ayat lain yang kita akan bahas dalam perjalanan merenungkan firman Tuhan ini. Nah, saudara, kalau dikatakan bahwa kalau kita sudah mendapat kasih karunia, itu bagian kita hanya apa? Hanya menerima. Ya, kalau di dalam bab 1 dikatakan tetapi orang yang berkelimpahan, ya, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan reign in life, yang berkuasa, ya, menerima, hanya menerima, amin, ya, menerima kelimpahan kasih karunia. Kita nggak kan saya kasih karunia cukuplah begitu. Memang betul ada firman Tuhan yang mengatakan cukuplah kasih karuniamu kepada aku, kata Rasul Paulus. Tapi itu yang dia maksudkan apa? Kasih karunia itu begitu luar biasa, dia nggak perlu apa-apa lagi dalam hidupnya. Hanya kasih karunia Allah. Ya, karena itu dikatakan di dalam Rasul Paulus mengatakan, yang dia katakan adalah bahwa dia tidak mau tahu apa-apa lagi, ya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku Rasul Paulus, ya, telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan, atau selain Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna di kayu salib, ya. Yesus Kristus katakan, dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang akhirnya menjadi radikal dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia hanya mau tahu Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dia hanya melihat bahwa tuntutan itu sudah selesai. Ya, tuntutan hukum Taurat sudah selesai. Sudah digenapi. Nah, ini yang membuat kita itu akhirnya bisa memuji dan menyembah, ya. Jadi bab 2 itu dimulai dengan apa yang penulis atau Pastor Pin sampaikan, bahwa dia hanya bisa memuji dan menyembah Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itulah penyembahan kita sampai kekal selama-lamanya. Kenapa, saudara? Saya baca dulu, kita baca bersama-sama dalam Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya, hukum Taurat itu diberikan melalui utusan, yaitu Musa. Jadi diberikan seperti saya memberikan buku ini kepada saudara, saya menggunakan ojol misalnya, untuk dibawa ke rumah saudara. Ya, jadi Musa itu utusan, dan diberikan itu melambangkan jarak. Hukum Taurat ada jarak. Sama-sama katakan jarak. Ya, ada keterpisahan. Nah, dikontraskan dengan tetapi kasih karunia dan kebenaran. Ya, kasih
kebenaran itu di pihak kasih karunia. Karena satu, saudara. Seperti dua sisi mata uang. Kasih karunia dan kebenaran seolah-olah dua ya. Tetapi kata kerjanya data, came, ya, tensesnya past tense yang singular, ya, datang oleh Yesus Kristus. Jadi data, sama-sama katakan data, ya, pribadi yang data. Tuhan Yesus turun dari surga untuk mengangkat kita, saudara dan saya, dibawa bersama-sama dia dengan dia di surga selama-lamanya. Dan itulah yang membuat kita bisa menyembah dia, ya, dengan intim karena pribadi. Itu yang disampaikan di dalam bab 2, saudara, ya. Jadi perhatikan bahwa kita tidak lagi ada jarak dengan Tuhan, ya, tetapi Yesus yang adalah pribadi itu datang, ya, sebuah hubungan. Sama-sama katakan hubungan. Ya, hubungan, ya. Hubungan kita itu sudah diperdamaikan. Yang lalu saya katakan bahwa kita yang punya masalah dengan dosa. Bukan Tuhan. Tetapi Yesus Kristus datang untuk menebus kita, ya, dari tuntutan hukum Taurat. Nanti di bagian kedua kita akan lihat, ya, bagaimana kita ini diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Melalui darahnya yang menyucikan kita. Jadi kita bisa menyembah karena dia pribadi yang datang. Dan kita bisa menyembah karena ini adalah hubungan dengan pribadi itu. Ya, karena agama itu kaku. Tadi hukum Taurat itu kaku. Hukum Taurat 10 perintah Allah, 613 peraturan hukum, aturan, ketetapan di bawahnya. 613, salah satu, salah semua. Kaku, lempeng. Ya. Dan tidak ada orang bisa berhubungan dengan batu, dua batu, loh batu, nggak bisa. Nah, itu yang saudara harus tetapkan dulu. Ya, jadi Yesus itu datang, mati, bangkit, ya, dengan cara yang kejam. Dia mati di kayu salib buat semua, bayar semua. Jadi kekejamannya itu, kekejaman manusia yang ditimpakan kepada Yesus, supaya kita ini ditebus semua aspek. Semua aspek kekejaman, dipukuli, dipermalukan, diludahi, dimahkotai duri, dipaku, dipukul, dicambuk. Ya, semua itu ada artinya untuk hidup kita ditebus semua, ya, ditebus dari kutuk hukum Taurat. Nah, manusia sekarang kita masuk, Yesus dikatakan sudah menggenapi hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Ya, saudara taruh aja di dalam pikiran saudara. Itu surat hutang, ya, surat hutang. Sama-sama katakan surat hutang. Ya, surat hutang. Ya, jadi di dalam Kolose 2 ayat 14 kita baca, ya, dengan menghapuskan surat hutang. Ya, sebelum jauh saya mau katakan bahwa kita bukan hutang ke iblis, ya. Saudara jangan sampai dibohongin. Iblis nggak punya apa-apa. Sejak dia dibuang dari surga ke Taman Eden, menipu Adam dan Hawa, dia itu tidak punya modal apa-apa selain menipu. Amin. Ya, dan surat hutang itu dari mana? Ya, surat hutang itu ditulis Allah. Ya, di tangan Allah. Surat hutang itu adalah keadilan Tuhan. Kita semua melanggar. Tetapi Yesus membayar dengan kasih Allah. Kasih dan keadilan Allah berjumpa di kayu salib. Bercium-ciuman. Bertemu. Ya. Dan dikatakan yang oleh ketentuan hukum, ya, bahasa Inggrisnya handwriting of requirement. Jadi Allah yang nulis ini sendiri, mendakwa dan mengancam kita.
Ya, keadilan Allah itu mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, ancaman itu terjadi apa? Karena hukum Taurat lempeng. Ya, kalau ada orang ambil kayu bakar aja, ranting kering di hari Sabat, orang Israel dihadapkan kepada tua-tua, dihadapkan kepada Musa, Tuhan bilang harus dirajam. Kenapa? Karena hukum. Ya. Dan surat hutang ini telah dipakukan di kayu salib. Nah, ini penting sekali, Saudara. Ya. Ketika kita ini disalibkan bersama Kristus, sama-sama katakan disalibkan. Ya, Yesus itu disalib sebagai kita, disalibkan bersama Kristus. Kita memperoleh kematian. Kematian itu buat apa, Saudara? Kematian itu sehingga kita bisa bebas dari suami hukum Taurat. Suami lama. Jadi kita nggak bisa lepas dari suami istri. Gambaran, Saudara, gambaran suami istri dengan hukum Taurat tidak bisa lepas selain oleh kematian. Hukum Tauratnya bisa mati? Nggak bisa. Dia kudus, benar, adil. Tuhan yang tulis. Kalau orang bilang, bagaimana bisa menghapus tulisan tangan Tuhan sendiri? Memang tidak bisa manusia, tetapi Allah bisa. Yesus. Sama-sama katakan Yesus bisa. Dan dia sedang melakukannya buat kita. Bukan sekedar menghapus, tetapi membayar lunas. Keadilan Tuhan itu dibayar lunas. Sehingga surat hutang itu dapat dipakukan. Sehingga kita dapat memperoleh kematian. Surat kematian lepas dari suami lama. Mati. Ya. Jadi ada fasilitas kematian. Sama-sama dengan katakan kematian. Kita telah disalib bersama Kristus itu kematian. Tapi kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itu kehidupan baru. Ciptaan baru. Dan kita ciptaan baru ini menjadi milik Kristus, menjadi istri atau mempelai daripada Yesus. Dengan suami yang baru. Yang tidak menuntut seperti hukum Taurat dan tidak membantu apa-apa. Tetapi melakukan semua. Bahkan di dalam kita, untuk kita sebagai kita. Itu yang luar biasa, Saudara ya. Di kayu salib sudah ditiadakan. Jadi saudara sudah mesti pastikan dulu. Kalau dikatakan gini, Tuhan telah menggenapi hukum Taurat, seperti judulnya tadi ya. Dia lakukan di kayu salib. Dia melakukan semua. Jadi Yesus mati dengan cara yang kejam di kayu salib. Supaya apa? Supaya memaku semua ketentuan, tuntutan, bahkan hukuman yang mestinya kena kita. Ya, karena itu di dalam Galatia 2 ayat 21, Rasul Paulus katakan gini, aku tidak menolak, ya, bahasa Inggris kata, aku tidak frustrasi. Ya, menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran secuil aja melalui hukum Taurat, Yesus mati sia-sia. Masih ada celah kok. Kenapa mau mati? Tidak ada celah sedikit pun juga. Ya. Jadi jangan praktisnya kita apa? Setelah kita mendengar ini bahwa Tuhan sudah memakukan surat hutang melalui kasih karunia. Ingat saudara ya, bukan melalui hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut terus. Dan nanti kita lihat juga iblis pakai hukum Taurat. Yang padahal Tuhan tidak memberikan hukum Taurat untuk dipakai sebagai senjata iblis. Tidak. Nanti kita lihat di bagian kedua. Tetapi itu menuntut dan mendakwa kita terus. Dan Tuhan sudah lakukan. Jadi praktisnya apa? Kita jangan frustrasi. Ya. Terus tingkatkan, mendengar kasih karunia. Terus tambahkan kelimpahan kasih karunia.
terus mendengar khotbah-khotbah firman, membaca firman dengan kacamata kasih karunia. Seperti sekarang yang saudara lakukan. Dengar terus. Itu sama aja kita memandang kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu akan memenuhi hidup kita. Sehingga memancar oleh kehidupan kita. Ya, bercahaya dalam kehidupan kita. Yang berikutnya dikatakan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Dan Tuhan itu bukannya menyapu hukum Taurat itu di bawah karpet. Ya, jadi dia datang menggenapi, bukan menaruh hukum Taurat di bawah karpet aja. Ya, dia udah menjadi lemah terhadap dosa atau kompromi terhadap dosa. Bukan, saudara, ya. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Coba saya bacakan di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, 10 perintah Allah dan 613 hukum, aturan, peraturan di bawahnya. Kitab Musa, Pentateut, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semua menulis hukum Taurat dan turunannya itu. Ya, bukan ditiadakan, melainkan untuk menggenapinya. Nah, setelah digenapi, bagi kita sebagai kita, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Kita tidak di bawah hukum itu lagi. Dan dia menggenapi dengan legal standing yang kuat. Tidak asal dibuang. Ya, tadi makanya dikatakan digenapi. Sama-sama katakan digenapi. Yesus yang menggenapinya sebagai kita. Sehingga kita sudah genap, itu namanya sudah selesai. Sama-sama katakan sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Makanya dikatakan skula, sudah selesai. Paid in full. Dibayar lunas. Surat hutang tadi dibayar lunas. Sehingga saudara tidak perlu lagi didakwa atau dituntut. Dan saudara merasa tertuntut dan terdakwa. Sekalipun sedang kita jatuh atau gagal. Itu yang menjadi kebenarannya, saudara. Ya, jadi melainkan untuk menggenapinya. Itulah karya sempurna Yesus. Ya, itulah sudah overpayment, sudah dibayar lebih. Karena nggak ada yang bisa lebih daripada nilai darah Yesus. Amin. Ya, pembelian kita itu mahal. Nah, praktisnya apa? Ketika iblis datang menuduh kita lagi, ya menunjuk kegagalan kita, kejatuhan kita, kita menunjuk kepada pembayaran yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar bahwa pembayaran surat hutang itu telah lunas. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak berhutang kepada iblis. Tetapi manusia semua berhutang pada keadilan-Mu. Dan Tuhan Yesus telah datang membayar lunas sempurna dengan darahnya sendiri, dengan tubuhnya sendiri, sekali untuk selama-lamanya. Surat hutang itu sudah digenapi, sudah dilunasi. Terima kasih Bapak, karena kami boleh menerima bahwa semua tuntutan hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus. Sehingga hidup kami tidak perlu hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, atau tipu muslihat iblis yang mendakwa. Tetapi hidup kami penuh dengan sukacita, penyembahan, grateful, ucapan syukur, ucapan terima kasih kepadamu. Berkati semua orang yang mendengar daripada tayangan hari ini, dan apapun yang mereka hadapi, Bapa, mereka tidak perlu hidup di bawah penghukuman atau kekalahan, tetapi mereka boleh hidup ke dalam keberhasilan, keutuhan sepenuhnya roh jiwa tubuh mereka utuh, dan di dalam kemenangan demi kemenangan, reign in life, berkuasa dalam hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.